Ini juga sebetulnya sih tampil kayak gini, kita bisa coba cek. Nah, keluarkan semua ada. Tapi ini bukan best practice-nya ketika kita menggunakan React.js. Terus gimana best practice-nya kalau mau buat list item di React.js? Jadi ini kita bisa hapus aja dulu ya. Halo, selamat datang kembali di channel saya, Dedi Indrawan. Di video kali ini saya ingin berbagi tips atau tutorial gimana cara membuat list item atau navigasi link atau navbar di dalam project React.js kita. Jadi sebelumnya saya sudah membuat satu aplikasi React.js yang saya kasih nama React Navbar ini ya. Teman-teman bisa silakan install aplikasi React.js-nya dulu, atau kalau yang belum tahu gimana cara installnya, saya sudah buatkan di video terpisah tutorial gimana cara menginstal aplikasi React.js. Nanti videonya saya taruh di deskripsi, atau bisa cek di pojok atas kanan video ini ya. Ya, sebelumnya saya sudah menginstal aplikasi React.js ini menggunakan Vite. Baik, ini adalah beberapa folder dan file yang sudah otomatis dibuatkan oleh si Vite ini. Di sini ada node modules, ini abaikan aja. Kita nggak perlu hapus, jangan dihapus atau diubah-ubah. Kita bisa fokus ke folder src ini aja. Kita bisa buka file app.jsx ini. Nanti di sini file yang ada di sini nanti kita hapus semuanya, kita bikin baru. Sekarang kita buka dulu terminal untuk menjalankan si aplikasi React.js ini. Sekarang saya bisa ketikkan perintah npm run dev untuk menjalankan si aplikasi React ini. Untuk di video sebelumnya saya membuatkannya dengan npm ya, itu sama aja mau npm atau pnpm. Saya lebih suka pakai pnpm sih karena ini lebih cepat aja. Saya bisa langsung klik enter. Ya, sekarang sudah keluar, aplikasinya dijalankan di port localhost 5173. Ya, sekarang project navbar kita filenya sudah kebuka ya di browser, dan ini masih bawaan langsung dari si Vite ini ya. Baik, kembali lagi ke Visual Studio Code kita. Pertama saya mau ganti dulu deh judul dari halaman website kita ya. Kita bisa masuk ke file index.html, lalu masuk ke bagian title ini. Ini saya mau ganti React Navbar. Oke, selesai. Saya coba reload. Nah, sekarang title-nya sudah berganti menjadi React Navbar. Kembali lagi ke Visual Studio Code kita. Ini saya tutup aja dulu. Lalu kita masuk ke app.jsx ini ya. Ini saya kecilkan dulu. Nah, di sini kita hapus dulu. Ini juga kita belum perlu. Saya mau langsung ke indeksnya aja nanti ya. Ini saya hapus. Saya ganti jadi index.css. Ini saya hapus dulu semua. Nah, sekarang saya mau hapus juga file app.css ini ya, karena kita nggak butuh ini. Ini saya hapus dulu. Untuk CSS di dalam ini juga saya mau hapus dulu, biarkan kosong dulu aja. Sekarang kembali ke app.jsx ini. Jadi di sini kita bisa coba tes dulu ya. Misalnya hello world. Nah, sekarang kita coba cek di browser. Ya, sekarang udah ganti jadi hello world. Oke, kembali lagi ke Visual Studio Code. Nah, ceritanya kan kita mau buat navbar ya. Anggap aja kita mau bikin satu halaman website utuh ya. Di sini saya mau coba kasih nama container deh. Saya mau bikin satu container dulu untuk menampung si list item kita nanti. Jadi di sini ada container, lalu kita masukkan ketikkan navbar. Untuk ini untuk area navbar ya. Kita bisa gunakan tag nav. Yang di dalamnya ini ada untuk logo misalnya.
sini saya bisa tekan logo atau logo website ya, logo website. Nah, kemudian kita buat list itemnya. Nah, kalau di HTML biasa kan kayak gini ya kita buatnya. Misalnya ada home, ada profile, project, kontak. Nah, ini misalnya ini ya yang ditampilkan di halaman navigasi. Ini juga sebetulnya sih tampil kayak gini. Kita bisa coba cek. Nah, keluarkan semua ada. Tapi ini bukan best practice-nya ketika kita menggunakan React.js. Terus gimana best practice-nya kalau mau buat list item di React.js? Jadi ini kita bisa hapus aja dulu ya. Sekarang saya mau buat satu variabel dulu sebagai data-data untuk ditampilkan ke dalam list item nanti. Di sini saya mau bikin satu variabel yang saya kasih nama misalnya navlinks. Nah, jadi di sini kita buat satu array of object ya. Nah, di sini saya mau buat ID misalnya 1, lalu saya mau kasih nama pet ini jadi untuk kita masukkan ke dalam anchor ini nanti ya. Misalnya ID-nya lalu ini jangan lupa dikasih string, lalu nama halamannya saya mau bikin name, misalnya untuk pertama home ya. Ini saya mau copy 4 aja dulu ya. Ini misalnya profile, lalu project, kemudian kontak. Nah, ini kita kasih ID untuk petnya ini ya, untuk navigasi nanti ada di halaman mana, seperti itu kira-kira. Ini project, kemudian kontak. Oke, nah sekarang kita udah punya satu array of object yang isinya adalah identitas atau nama-nama file, nama-nama item yang nantinya kita akan masukkan ke dalam sini. Ini sebentar ID-nya saya ganti dulu jadi 1, 2, 3, 4 ya. Oke, nah sekarang gimana cara ngebikin list item yang best practice si React. Jadi sekarang kita bisa mapping dulu nih si variabel navlinks ini. Kita tuliskan kurung kurawal, lalu navlinks, kita ambil variabelnya, lalu kita mapping. Ya, ini salah satu metode di JavaScript ya untuk mapping data-data yang ada di dalam satu variabel seperti ini. Kita kasih kurung buka kurung tutup, lalu kita pecah menjadi satu-satu. Kita ambil parameter, kita buat parameter baru untuk mengambil masing-masing data yang ada di indeks yang ada di dalam variabel ini. Kurung buka kurung tutup lagi. Kemudian sekarang kita bisa masukkan tag li di dalam sini, lalu anchor. Nah, kita kan udah punya datanya nih ya. Sekarang kita bisa masukkan data-data yang ada di sini ke dalam list itemnya ini. Kurung kurawal, kita ambil navlink, terus apa yang mau kita taruh di sini, kan kita mau taruh namanya ya, kayak gini. Nanti kontak, project dan sebagainya ini. Navlink titik name. Kita save. Nah, sekarang kita bisa coba cek di halaman browser. Nah, ini udah ada ya, udah tampil sama persis kayak yang tadi sebelumnya kita buat manual list item kayak gitu. Tapi ini belum kita
hubungkan path-nya, dia akan kemana nantinya. Nah, ini kita bisa copy aja langsung dari sini. Ini kita ganti seperti ini. Kita ganti yang mau kita ambil kan path-nya ya, atau ID. Nanti ketika listnya ini atau nama menunya ini diklik, jadi ini kita bisa ganti path. Nah, sekarang coba kita cek di konsol, ada error nggak? Oh, ternyata ada error ya, kita lupa masukin key di masing-masing listnya ini. Nah, kita kan sebelumnya udah buat ya ID-nya 1, 2, 3, 4 ini. Ini kita bisa taruh di dalam pack LI-nya. Oh, sorry, kita ketikkan dulu key, lalu navlink titik ID. Nah, udah beres ya, kita coba refresh. Nah, aman ya, sekarang udah nggak ada error lagi. Nah, jadi ini belum kita style pakai CSS ya, jadi ini konsepnya untuk kita membuat list itemnya aja dulu menggunakan React.js. Baik, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat.